Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dian Estiabibah dari Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu dari anak kesulitan belajar spesifik, yaitu disgrafia. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu disgrafia, mari kita simak video berikut ini. Pengertian dari kesulitan belajar spesifik ialah suatu kondisi di mana anak secara konsisten atau terus-menerus menunjukkan kesulitan menggunakan keterampilan akademik dalam hal membaca, mengeja, menulis, dan matematika. Hal ini tidak dipengaruhi oleh IQ anak. Pengertian disgrafia adalah suatu gangguan neurodevelopmental yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam menulis dan keterampilan motorik halus untuk menulis. Anak disgrafia memiliki kesulitan untuk menyelaraskan apa yang dipikirkan dengan gerakan otot tangan saat menulis. Anak dengan disgrafia juga memiliki ketidakmampuan untuk mengekspresikan diri dalam bentuk tulisan. Ciri-ciri dari anak disgrafia yang pertama, memiliki kesulitan menulis bentuk huruf dan angka. Yang kedua, cara mereka dalam memegang pensil ataupun alat tulis terlihat tegang, kikuk, ataupun kaku. Yang ketiga, sering salah dalam mengeja dan menulis. Hal ini disebabkan karena mereka sulit mengingat huruf. Yang keempat, tidak konsisten dalam menulis huruf besar ataupun kecil. Jadi terkadang di tengah kalimat mereka menulis huruf kapital ataupun di awal kalimat mereka menulis huruf kecil. Yang kelima, tulisan tidak lurus, yaitu cenderung ke atas, ke bawah, ataupun naik turun. Yang keenam, kesulitan mengatur jarak antar huruf. Yang ketujuh, sering menghapus tulisan berulang-ulang, yaitu dengan cara mencoret, mentip X, ataupun sebagainya. Yang kedelapan, butuh waktu lama untuk menulis. Yang kesembilan, sulit mengekspresikan sesuatu atau menceritakan dalam bentuk tulisan. Kemudian ada karakteristik dari anak disgrafia. Yang pertama, kurangnya kepercayaan diri. Kurangnya kepercayaan diri ini dapat disebabkan karena anak melihat teman sebayanya yang sudah bisa menulis. Dan anak merasa gagal dan berbeda dari temannya karena belum bisa menulis. Karakteristik yang kedua ialah sulit mengatur emosi. Sulit mengatur emosi ini disebabkan karena anak merasa frustasi karena dia melihat teman sebaya yang sudah bisa menulis dan dia belum bisa. Faktor lain juga dapat disebabkan karena anak diledek oleh temannya. Karakteristik yang ketiga adalah kurang fokus. Karakteristik yang keempat adalah terlihat kurang bersemangat. Kemudian ada 3 macam disgrafia. Yang pertama ada disgrafia visual. Disgrafia visual merupakan suatu masalah yang terdapat pada memori visual. Jadi, seseorang yang memiliki disgrafia jenis ini akan kesulitan untuk mengekspresikan sesuatu dalam bentuk tulisan dari apa yang ia lihat sebelumnya. Yang kedua, ada disgrafia auditoris. Disgrafia auditoris ini merupakan suatu disgrafia yang bermasalah pada memori auditoris. Jadi, seseorang yang memiliki disgrafia jenis ini akan kesulitan untuk mengekspresikan sesuatu dalam bentuk tulisan dari apa yang ia dengar sebelumnya. Dan yang ketiga, ada disgrafia afasia. Afasia sendiri merupakan suatu gangguan dalam berkomunikasi yang disebabkan karena terdapat kerusakan pada otak. Pengaruh dari afasia ini salah satunya berpengaruh pada keterampilan menulis. Oleh karena itu, jenis disgrafia ini disebut disgrafia afasia. Kemudian, langkah-langkah untuk mendeteksi seorang anak memiliki disgrafia. Yang pertama, mengidentifikasi. Mengidentifikasi dapat dilakukan guru dengan cara menemukanali, melihat dan memantau perilaku dan tingkah laku murid dengan melihat ciri-ciri atau tanda-tanda yang memungkinkan seorang anak mengalami disgrafia. Yang kedua ada asesmen. Asesmen ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencatat, merekam untuk memperkuat data yang dimiliki. Asesmen ini juga dapat dilakukan dengan cara mewawancara murid yang bersangkutan, orang tua, ataupun saudara yang satu rumah dengannya.
agar guru dapat memantau bagaimana cara anak belajar atau menulis di rumah. Apakah sikap yang ditunjukkan di rumah sama dengan di sekolah? Kemudian yang ketiga ada analisis data awal. Dalam tahap ini, guru juga bisa berdiskusi dengan orang tua terkait permasalahan. Yang keempat, ada menentukan tindak lanjut. Kemudian ada peran dari orang tua dan guru. Mendeteksi dini adanya anak dengan hambatan disgrafia merupakan salah satu peran yang dilakukan oleh guru. Saat di sekolah, guru berperan aktif untuk mengoptimalkan stimulasi yang dimiliki oleh anak. Dan bila diperlukan, guru dapat memberikan bimbingan khusus kepada anak. Saat di rumah, orang tualah yang berperan aktif untuk mengoptimalkan stimulasi yang dimiliki anak. Orang tua juga dapat memantau perkembangan anak, baik di sekolah maupun di rumah. Dalam hal ini, orang tua dan guru harus bekerja sama dan berkolaborasi agar tujuan yang mereka inginkan benar-benar tercapai secara optimal. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang apa itu disgrafia. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila penjelasan dan pemaparan yang saya sampaikan pada video kali ini banyak sekali kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.